Jadi ini sebenarnya balik lagi ini keseharian Bapak Ibu ya di Politeknik pasti sering melakukan yang namanya komunikasi, presentasi, menyampaikan informasi efektif dan sebagainya. Tapi kita coba merefresh saja, yang merefresh fondasinya, karena sedikit berbeda ketika kita menyampaikan informasi ke mau bilang umur nggak sopan, gitu kan? Tapi setidaknya di bawah kita, baik itu dari sisi pengalaman ataupun dari sisi umur, ketika kita menyampaikan ke bawahnya kita, pasti akan lebih gampang diterima. Tapi beda ceritanya ketika kita sampaikan informasi ke atasnya kita. Umurnya bisa jadi lebih muda, tapi pengalamannya lebih. Atau bisa jadi pengalamannya nggak ada, tapi umurnya udah senior nih. Kita 9 juga kan. Nah, artinya kita coba selaraskan bagaimana sih konsep dari training of trainer, konsep dari pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran para dewasa. Mungkin Bapak Ibu masih ingat yang di dunia pendidikan pasti tahu istilah lain dari pembelajaran para dewasa. Anda grogi? Jelas tidak. Ya? Saya grogi. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita coba sederhanakan saja dari andragogi ini atau pembelajaran para dewasa. Ini dilihat dari 3 aspek. Ya. Jadi dari 4 aspek. Yang pertama mengenai konsep dasar, ya. Kemudian karakteristik, pemahaman pendidikan dan peran trainer itu sendiri. Ya. Yang pertama mengenai konsep dasar, ini mengenai hubungan antara guru dan muridnya, ya, trainer dan pesertanya seperti itu. Kemudian karakteristik yang pesertanya, ya. Orang dewasa itu seperti apa sih? Jangan sampai Pak, jangan berisik ya, kalau berisik keluar, saya yakin peserta keluar semua. Ya kan? Artinya karakter dewasa itu kita harus tahu Pak. Pak nggak boleh ngerjain kelompok ya Pak, nggak boleh nyontek dan sebagainya. Kalau pesertanya taruna di bawah kita mungkin mereka akan nurut, tapi kalau dewasa pasti beda. Ya, kita harus kembalikan lagi ke tujuan utamanya apa? Ketika kita memberikan training itu, informasinya tersampaikan. Dengan cara orang dewasa berkerumun, mengelompokkan diri, tanda kutip mungkin ngobrol, nyontek dan sebagainya. Di dalam kondisi seperti itu, apakah ada komunikasi? Jelas ada. Apakah ada informasi yang tersampaikan? Jelas ada. Artinya misi kita berhasil? Berhasil. Terkait hasil ujiannya, hasil nyontek dan sebagainya, itu hanya sebagai laporan saja. Tapi setidaknya dengan ada aktivitas seperti itu, artinya setidaknya komunikasinya tersampaikan, informasinya tersampaikan. Itu mengenai karakteristik. Kemudian pemahaman. Nah, pemahaman hubungannya dengan apa? Backgroundnya, background peserta, background pendidikan seperti apa, ya? Apakah Bapak Ibu pernah berhadapan dengan yang patah pensil? Ya, istilah patah pensil itu dia buta huruf, buta warna, buta huruf, buta tulis. Tapi kalau masalah duit dia tahu. Pernah, ya kan? Pasti pernah. Ya, saya di Manado pernah ketemu yang seperti itu, ya. Kemudian di Maluku juga pernah ketemu seperti itu. Artinya apa? Training Pak, lagi training. Tetap laporan kita perlu, ya. Akhirnya apa? Pak, silakan bantu temannya, tulis namanya siapa. Jadi kita harus fleksibel, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui mengenai background peserta dan sebagainya, kita juga bisa menentukan konten materinya seperti apa, lamanya seperti apa, alat evaluasinya seperti apa. Itu dari sisi mengenai pemahaman terkait pendidikannya. Kemudian orangnya, sekarang seorang trainernya, seorang gurunya, kita harus bisa menempatkan posisi kita seperti apa. Apakah hanya mengandalkan pangkat, posisi, atau kita sebagai delivery saja, hanya cukup menyampaikan informasi terkait mau dilakukan atau tidak, itu urusan belakangan. Atau kita punya goal yang memang dengan cara kita menyampaikan informasi, kita melakukan pengarahan dan sebagainya, ada tindakan atau perubahan perilaku. Nah, seperti itu. Jadi kita peran trainernya mau sampai mana? Itu penjelasan mengenai
dengan konsep bahwa trainernya atau gurunya dia juga membutuhkan peserta. Harus ada keterikatan, harus ada saling butuh. Ya, jangan sampai ada anggapan peserta yang butuh trainernya. Trainernya harus berpendapat bahwa trainer pun butuh peserta atau muridnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini Pak, mengenai pengalaman, harus digarisbawahi bahwa peserta orang dewasa itu semua punya pengalaman, baik itu pengalaman pendidikan, pengalaman lapangan, dan kita harus apresiasi hal tersebut. Jangan pernah beranggapan bahwa semua peserta itu di bawah kita. Ya, itu mengenai mengenai pengalaman. Artinya apa? Semua peserta bisa dijadikan sumber informasi baru. Ya, contoh sederhana ini, seorang trainer mohon maaf, seorang guru mohon maaf, ya, itu nggak jauh beda dengan tukang pijat. Mohon maaf nih, jangan sampai tersinggung ya. Oke, tahu nggak tukang pijat? Tahu. Tapi bukan yang aneh-aneh ya. Iya. Misalkan, mohon maaf ya, mohon maaf. Misalkan ini, pinjam tangannya Pak. Saya pegang bagian sini. Sakit Pak? Lemas belum? Oh sakit. Oh ini Bapak punya ginjal ya? Ya pasti. Ada masalah di ginjal nih. Kayaknya kurang minum ya. Benar nggak? Kata Bapak, oh enggak Pak, saya biasa aja. Oke, ketemulah Bapak berikutnya, pasien berikutnya. Pak, sebelah sini Bapak kayaknya pernah pegel-pegel di bagian leher. Karena saya dapat informasi tadi, misalkan dari sebelumnya. Enggak Pak, ginjal saya enggak bermasalah, cuma memang saya sering leher saya pegel-pegel. Ketika ini informasi baru, saya pegang ini sakit Pak. Iya. Oh berarti lehernya sering pegel ya? Iya Pak. Kira-kira saya dapat pendapat pasien terhadap saya seperti apa? Keren nih, sakti ini, ya kan? Padahal saya dapat informasi dari pasien sebelumnya. Iyalah. Ya benar kan? Berarti akumulasi ya Pak ya? Artinya pengalaman dari peserta itu sebagai informasi baru. Ya, pengalaman baru, kita apresiasi pengalaman-pengalaman yang dari peserta itu sebagai informasi baru, dan kita bisa sisipkan ya ketika proses pembelajaran dan sebagainya. Itu Pak. Ya, ini mengenai pengalaman. Kemudian materi pelatihan. Nah, materi pelatihan, kalau kita bicara training, pelatihan dengan peserta yang lebih dewasa dan sebagainya, batasi materinya sesuai dengan kebutuhan dari peserta. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Contoh. Kita jujuran, mungkin video nanti bisa diedit. Iya. Ya, mungkin bisa diedit. Bapak Ibu kemarin isi biodata, ya isi biodata. Pengalaman, apakah sudah pernah mendapatkan training sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Saya lihat ada yang SDP sampai 6 kali. SDP training sampai durasinya 6 hari atau 1 minggu. Bener nggak? Ada yang isi nggak? Ada. Pelatihan yang lebih dari 3 hari sampai 1 minggu untuk 1 materi. Oke, pertanyaannya satu training. Satu Ya, training. satu training. Bukan satu materi ya, satu training, satu aktivitas seperti itu. Apakah waktunya cukup, tepat, atau dirasa lama? Kurang. Kebanyakan materi jadi rasanya kurang. Terlalu banyak materi dirasa kurang. Setuju Pak? Setuju. Oke. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan dengan yang orang dewasa dan sebagainya, kita harus berpikir kita sebagai peserta. Kira-kira dengan materi yang banyak seperti itu, apakah waktunya cukup? Apakah waktunya terlalu lama? Ya kan? Seperti itu. Kita misalkan perkecil lagi skopnya. Misalkan kita di dunia transporter, kita sebagai leader membawahi 20 peserta atau 20 driver. Kira-kira kalau dikumpulkan dalam setengah hari, bentrok dengan operasional, harusnya mereka udah kerja. Artinya kita bisa menyampaikan informasi parsial, cukup 15 menit, satu materi, besoknya diulangi lagi, di reminder. Nah,
artinya metodenya bisa kita atur, ya, mengenai materi pelatihan dan sebagainya. Kemudian terkait peserta, ya, peserta pelatihan juga cenderung fokus pada solusi instan, pengennya langsung tahu kenapa, penyebabnya apa, ya. Dan satu lagi Pak, cenderung mengelompokkan diri dalam memecahkan masalah. Jadi sudah hal yang lumrah ketika mohon maaf ada tes tertulis, ada ujian dan sebagainya, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya, itu nggak masalah. Harus dibedakan, ya, harus dibedakan antara kita ngajarin ya, evaluasi kepada peserta yang bukan orang dewasa. Kita harus memaklumi, tapi jangan menjadikan itu sebagai pagar utama, aturan utama yang memang nggak boleh. Pak, nggak boleh kerjasama ya, nggak boleh nyontek. Nah, wah, itu diawali dengan kata-kata seperti itu, balik lagi Pak, orang dewasa tidak mau menerima hal seperti itu. Normatif saja, silakan Pak kerjakan, ya, sudah cukup seperti itu. Perkara nanti dia nanya kanan, kiri, depan, belakang dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting ketika dia nanya, dia dapat informasi nggak? Dia jadi tahu nggak jawabannya apa? Berarti berhasil tidak? Berhasil. Laporan hanya sebagai laporan hanya sebatas laporan, tapi misi kita goalnya usahanya dia untuk dapat mungkin tidak lewat trainernya, tapi lewat temannya. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian, nah sekarang kita ngomongin pesertanya, kitanya sebagai orang dewasa Pak, bahwa yang namanya orang dewasa ini pertama mandiri. Artinya tidak usah pakai alarm nih, gitu kan. Pak 15 menit lagi masuk ya, atau enggak? Pak masuk Pak, waktunya udah apa? Kopi bikin udah beres Pak, masuk Pak. Di WhatsApp group, oke teman-teman bisa masuk ke ruangan. Nggak usah seperti itu. Tinggal kita kasih narasi di awal, ketentuan bahwa nanti kopi break 15 menit, nanti istirahat 1 jam, ya. Plus minus ada yang telat 5 menit dan sebagainya, kita maklumi, harus ada pemahaman di situ, ya. Nggak seperti anak sekolah SD, SMP, peng guru BK-nya keluar, pengawasnya keluar, patroli, nggak harus seperti itu, ya. Oke, karena apa? Orang dewasa itu mandiri. Kemudian apa? Landasan berdasarkan pengalaman. Artinya ketika ada pengalaman, walaupun pengalamannya salah, walaupun pengalamannya keliru, itu harus kita apresiasi. Jangan pernah menyalahkan pengalaman walaupun pengalaman itu salah. Tapi bagaimana yang bersangkutan dia bisa menilai sendiri bahwa pengalamannya ternyata salah. Artinya kita boleh lakukan yang namanya pembuktian tanpa harus kita bener kan Pak, nggak usah seperti itu. Tinggal silakan Bapak nilai sendiri hasilnya seperti ini, plus minusnya Bapak sudah tahu, silakan pilih mau yang mana, seperti itu, ya. Oke, kemudian orientasi pada tujuan, artinya ketika penyampaian materi tidak harus textbook, ya, langsung ke hasilnya saja, ya. Ketika ada pertanyaan, oke Pak, pertanyaannya Pak dari Jakarta ke Bandung kira-kira enaknya lewat mana ya? Oke Pak, Bapak tahu kan di Jakarta itu ada 3 jalur. Sekarang mungkin sudah ada baru 2 jalur, ada MBZ, ada yang di bawah. Nggak harus seperti itu, langsung aja sampaikan solusinya. Kalau lewat atas harganya apa namanya relatif cepat, ya. Tapi kalau lewat bawah banyak rest area, silakan Bapak pilih yang mana. Jadi orientasi pada sampaikan langsung ke tujuannya. Ketika ada pertanyaan contoh yang seperti itu, ya. Kemudian fokus pada yang berguna bagi pekerjaannya. Artinya memang nggak mungkin Bapak Bapak itu ngasih pelatihan yang nggak sesuai dengan bidangnya. Contoh, pesertanya pengemudi semua, tapi yang disampaikan bahasa Inggris. Rumit. Walaupun sebenarnya secara kompetensi mengharuskan nggak? Mengharuskan. Tapi kita fokus saja ngomongin Pak, harus ada satu kelas, karena nggak sesuai dengan pekerjaannya, ya. Tidak sesuai dengan yang berguna
Pak mempunyai kebanggaan dan harga diri. Ya, kembali lagi Pak, ini gabungan dengan yang atas berlandaskan pengalaman. Artinya kita harus apresiasi, jangan pernah menyalahkan, ya, jangan pernah mempermalukan beserta orang dewasa. Itu aja Pak. Ya, oke, itu mengenai karakteristik dari si orang dewasa. Kemudian, nah mengenai pemahaman terkait pendidikan, ada beberapa hal ya yang harus dilakukan. Yang pertama mengenai kita harus ketahui kemampuan peserta. Ya. Ketahui kemampuan peserta dilihat dari apa? Latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman dan lain-lain. Ya. Kemudian apa yang akan dipelajari terkait konten materinya, kita bisa lihat. Jadi harus ada penyesuaian, sesuaikan dengan kebutuhan dari si peserta. TNH-nya harus benar-benar jalan. Ya. Kemudian dari TNH ini kita juga bisa menentukan lama proses pembelajarannya atau lama proses trainingnya. Ya. Kemudian susun urutan secara sistematis, tidak harus dari nomor 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 4, enggak seperti itu. Jadi dari awal mungkin yang generalnya dulu, baru ke yang lebih spesifik. Kemudian memberi contoh yang salah akan mudah dalam memberikan pemahaman baru. Yang seperti apa Pak? Memberikan contoh yang salah. Apakah betul memberikan contoh yang salah bisa memberi mempermudah dalam betul. Contohnya Saya Pak, gimana Pak? satu instruktur calon pengemudi seperti yang di sini pakai kon, saya suruh tabrak. Jadi dari situ dia bisa paham kapan harus ngerem, gimana rasanya ngerem tabrakan. Itu. Oke, siap. Jadi suruh dicontohin, perilaku salahnya. Oke, betul. Ya. Atau kalau itu kan contoh, mohon maaf, misalkan pesertanya yang belum punya pengalaman melakukan mengemudi dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa banyak contoh yang salah. Contoh misalkan kalau pesertanya sini semua expert semua, si pesertanya sudah bertahun-tahun jadi pengemudi dan sebagainya, kita bisa sampaikan aja Pak contoh yang salah. Contohnya apa? Mengenai turunan netral. Bisa jadi kan mereka sudah sering, ya kan? Nah, jadi kita sampaikan aja. Pungli-pungli di jalan raya dan sebagainya kita sampaikan. Jadi biar dia mengingat kembali perilaku dia itu benar apa salah dan sebagainya. Kebiasaan dia tidak menggunakan sabuk pengaman dan sebagainya itu juga silakan disampaikan. Itu kan kita memberikan contoh yang salah. Tujuannya itu apa? Oh ternyata pesertanya sering melakukan hal tersebut. Ingatannya flashback, ya, sehingga ketika memorinya dia seperti apa, kita dengan mudah bisa menyampaikan informasi yang sesuai, yang benarnya seperti apa. Ya. Kemudian ingatan peserta akan cepat lupa, alias susah ingat, gampang lupa. Ya, oke. Saya kurang tahu nih di tempat Bapak, apakah ada briefing pagi, morning talk, apel, 1 minggu sekali. Oke. Apakah ada peserta yang duduk berdiri paling belakang, terus seperti itu? Cenderung ada nggak Pak? Cenderung tidak ada yang ingin berdiri paling depan? Ya. Terus nggak usah ngomong Bapak Ibu lah, saya sendiri. Ya, ketika ada apapun setiap kali di perusahaan lama ya, ketika ditambah, saya orang yang enggan untuk berdiri di depan. Alasan saya tinggi, saya di belakang. Padahal di belakang, ngomongin saya, ngomongin dia. Karena tiap hari P2M, P5M, jadi diberikan alokasi 5 menit, leader itu menyampaikan hasil kemarin temuan, ada breakdown berapa unit, ada kendala DT sekian, near miss dan sebagainya. Pastikan
selalu cek kendaraan. Paling ngomongin itu lagi. Ngomongin itu lagi. Pertanyaannya, leadernya berhasil tidak menyampaikan informasi? Berhasil. Tanpa disadari oleh saya tahu yang diomongkan dia apa. Komanya, titiknya, benar? Iya. Artinya leadernya apakah pernah negur saya di belakang? Lain ceritanya kalau leadernya negur, itu yang di belakang ngapain? Maju ke depan. Dipermalukan nggak? Oke, tinggal kita nunggu di belakang aja. Belakang mana jalannya? Benar nggak? Apalagi leadernya bukan akamsi. Ya, mohon maaf nih. Kadang ada di perusahaan yang paguyuban dan sebagainya nandain seperti itu. Benar nggak? Nah, kita menghindari kan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Bisa jadi leadernya nggak tahu, karena dia hanya mengandalkan posisinya dia. Pokoknya anak buah harus nurut. Ya. Nah, artinya kan banyak konflik yang terjadi gara-gara seperti itu. Karena leadernya atau yang ngasih informasi dia tidak tahu bahwa orang dewasa itu nggak mau disalahin. Orang dewasa itu punya harga diri. Ya. Padahal yang harus diketahui apa? Esensi dia ngasih informasi untuk apa? Informasinya nyampe. Mereka ingat. Ketika ada yang berburu di belakang, kita udah positif thinking aja. Mereka ngomongin kita, bener nggak? Tapi kita ubah mindsetnya menjadi positif. Berarti yang diomongin apa? Soal apa yang saya ngomongin. Nah, seperti itu. Ya. Tapi beda kalau pendidikan yang memang ini kan pasti caranya pasti beda karena ada pakem-pakemnya dan sebagainya. Tapi ketika kita berhadapan dengan audiens yang memang dia sudah punya pengalaman, orang dewasa dan sebagainya, artinya cara penyampaiannya harus sedikit dibedakan, ya, harus ada penyesuaian. Oke, kemudian, nah, orangnya, trainernya, ya, trainernya itu sederhana apa? Bukan sederhana ya. Ya kalau kita sederhanakan ada 4, ya, peran trainer itu. Yang pertama sebagai diseminator, ada yang tahu sebagai diseminator? Ini nggak usah dibaca lah, pokoknya paling gampang dia cuma nyampein doang udah. Kalau udah nyampein doang, masalah tahu apa enggak, diterima apa enggak, ya sudah. Yang penting gugur kewajiban. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Itu yang masuk kategorinya diseminator. Kemudian yang kedua ada yang namanya fasilitator. Artinya apa? Dia memfasilitasi. Artinya dari audiens, dari peserta, apapun informasi itu akan masuk. Ya, tapinya apa? Dia sandwich dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, tapi nggak kemana-mana. Gitu Pak. Jadi hanya bisa menampung saja, memfasilitasi. Ada juga yang director of learning, gabungan antara fasilitator dan diseminator. Cuma bedanya apa? Yang director of learning, walaupun dia oke Pak, ada masukan silakan, tapi ujung-ujungnya oke Pak, kita kerjakan dulu yang sekarang, kita coba terapkan dulu aturannya. Kalau nanti berkembang di kemudian hari ada temuan, kita evaluasi. Tetap goalnya dia harus laksanakan. Ya, goal untuk misalkan ada perubahan peraturan, merubah peraturan Pak. Dari contoh misalkan paper test. Orang-orang senior terbiasa dengan paper, dirubah menjadi digital. Kira-kira Pak, ada penolakan nggak? Ada. Ya kan? Tapi dari BOD-nya, dari CEO-nya tetap mengharuskan paperless. Gimana caranya itu Pak nyampaikan informasi? Ya kalau Bapak nggak mau, Ibu nggak mau, ya udah keluar aja. Apakah seperti itu? Oh iya. Oh enggak, keluar semua. Ya kan? Seperti itu. Artinya apa? Kita coba fasilitasi. Gimana Pak sekarang ada kendala nggak dengan paper? Nggak ada kendala, semua on time, approval on time dan sebagainya. Tapi ada kasus nggak? Dokumennya susah dicari? Iya sih. Artinya undang-undangnya kita terima dulu. Ya, undang-undangnya kita terima dulu, tapi ujung-ujungnya kita tetap sesuai dengan goal dari awal. Itu contoh yang director of learning. Nah, kalau yang struktur yang kayak gimana? Ada nggak ya seorang trainer? Trainer itu nggak harus guru, ya. Pokoknya yang ngomong itu
intinya. hanya menggunakan jabatan, pangkat dan sebagainya. Tahu apa kamu? Saya sudah lama di sini. Saya sudah lembaga mana pun sudah saya pernah naungi. Pokoknya ikutin aja. Ada yang seperti itu? Ada. Padahal di akar rumput dia udah tahu bahwa ini nggak relevan untuk di harian sini. Aturannya tahu Pak, aturannya ada 10 poin. Tapi aktualnya dengan 8 aja direalisasikan nggak ada masalah. Tapi atasannya udah pokoknya kalau nggak 10 nggak lolos, harus 10, 8 nggak boleh. Ada nggak yang seperti itu? Nah itu yang kategori yang masuknya ke Socrates Sophism. Ya, jadi kayak berkaca sendiri ya. Ternyata ada ya seperti itu. Ya, di tempat kita ada Pak. Ya, tapi artinya dengan kita mengetahui ternyata ada yang seperti ini, kita bisa lebih bijak. Ya, kita bisa lebih bijak menyikapi ketika berhadapan dengan yang seperti ini harus seperti apa. Ya, oke, ini penjelasannya. Nah ini contohnya. Nah, sekarang contohnya Pak. Boleh diberikan contoh yang dia hanya menyampaikan informasi saja. Petugas paling gampang, ya, call center yang ada di mall, pemberitahuan kepada pemilik kendaraan B sekian ditunggu di sumber suara. Dia menyampaikan informasi tidak? Berarti yang seperti itu seorang trainer itu kan perannya seorang trainer ya, bisa dibilang seperti itu, hanya menyampaikan informasi. Contoh lain? Apa lagi? Contoh lain? Stasiun kereta, ya kan? Ya, pemberitahuan, ya, kargo bilis, silakan pada penumpang. Yang seperti itu juga sebagai seorang trainer. Oke, kemudian yang fasilitator, contohnya yang seperti apa? Customer service, ada komunikasi dua arah, betul. Apalagi? Ya, banyak hal lah ya, Bapak Ibu sering bisa jadi Bapak Ibu juga pernah atau sering menjadi peran sebagai fasilitator. Kemudian, nah kalau yang ini sebutin aja, yang di luar. Saya ini direkam ya kayak ditanya saya ini temennya. Masuk. Saya ini contohnya siapa? Saya ini. Ya contohnya saya Pak. Itu saya. Oke. Nah kemudian kalau yang director opening ya banyak lah ya, termasuk atasan kita. Nah itu director opening. Itu kalau kita. Oke lanjut. Nah kemudian yang berikutnya, oke setelah kita sudah mengetahui mengenai konsep pembelajaran karakter dari para dewasa seperti apa, ya. Nah yang berikutnya dari sisi komunikasi, esensi dari komunikasi itu apa sih, Bapak Ibu? Pesannya tersampaikan. Oke, ada lagi? Silaturahmi. Metang-metangnya Apa lagi Pak? merubah mindset seseorang. Merubah mindset, mengambil keputusan, betul. Itu goal dari komunikasi yang efektif. Tapi sebelum itu kita harus tahu juga Bapak Ibu bahwa yang namanya komunikasi ini ya secara standar itu ada 3 ya. Ada yang secara visual, komunikasinya secara visual ya. Ada yang komunikasinya secara auditori, ada yang komunikasinya secara kinestetik ya. Artinya mungkin Bapak Ibu tahu presiden 1, 2, 3, 4, presiden keempat ya, oke. Itu banyak berseliweran videonya dan sebagainya ya. Mau saya itulah teman saya sekarang ganti, kurang lebih konsepnya sama teman kuliah saya Pak, namanya Susanto, orang Subang. Itu di semester 2 saya masih ingat, semester 2 mengenai termodinamika ya. Duduknya paling depan di samping saya, dan setiap dosen saya masih ingat dosennya namanya Pak Sarigan. Pak Sarigan. Nah pokoknya itulah ya, ya. Nah itu orang Medan Pak, orang Medan.
tarikan. Oh, bukan S. Tarikan berarti. Ya udah sih. Ya sudah lah pokoknya itu. Pokoknya gitulah. Siregar, Sapalin Siregar. Nah, karena kesukaan spesifik. Oke. Nah, ketika training, ketika perkuliahan, yang bersangkutan Susatto itu merem. Posisinya meremnya lebih ekstrim, Pak. Standar samping. Standar samping. Standar samping. Ya, di depan. Tapi ketika dosennya nanya, ya kan, coba jelasin, Pak. Wave-nya kuat. Nah, dia benar-benar tipe komunikasinya yang auditori. Oh, bayangkan sambil Dia jadi dengan cara mendengarin itu nggak peduli apa yang kita pilih. Dengan cara dia mendengarkan masuk informasinya, ya seperti itu. Nah kalau yang presidennya keempat kan sama tidur, tapi ketika apa yang mau disampaikan dan sebagainya nanya dia nyambung, ya kan? Bisa jadi dia juga ada kecenderungan dari sisi komunikasi yang audio. Itu contohnya. Kemudian ada nggak Pak komunikasinya yang tipenya kinestetik? Kinestetik itu yang kayak gimana? Contoh sederhana saja. Bapak punya teman nggak? Saya tahu. Oke. Harus nyentuh dulu. Pas Rahmat. Kalau dia mau ngomong, itu harus nyentuh dulu. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada. Ya. Oh, emang sering gitu itu. Ya. Nah, contoh yang seperti itu salah satu contoh saja. Ya. Saya yakin teman bapak yang sering ngomel dulu contoh kecil ya. Kalau diajak meeting itu bosannya luar biasa. Pengennya tuh keluar. Panasnya itu cenderung cepat panas. Kalau di tempat sepi, krik, wah bikin heboh lah. Ada kayak seperti itu? Ada. Tapi kalau disuruh, yuk jalan keluar, Iya. langsung. Wah iya betul. Terus, Supaya yang disentuh bersangkutan dan menyentuh. itu tipenya yang kinestetik. Dan banyak, mohon maaf, guru-guru kita, baik itu yang sekolah dasar, menengah dan sebagainya, beranggapan bahwa teman-teman murid-murid yang duduk di belakang, yang berisik-berisik, dicap anak-anak. Padahal bisa jadi yang bersangkutan itu tipenya yang Lebih sukses malah. ya, malah yang lebih sukses. Bisa jadi seperti itu. Banyak menyentuh. Ya. Artinya apa? Bisa jadi ya gurunya belum dapat informasi terkait 3 hal komunikasi. Ya, seperti itu. Nah ini penjelasannya Pak. Visual, auditory dan kinestetik. Yang visual dia lebih peduli dengan apa yang dia lihat. Informasinya akan lebih gampang diterima dengan apa yang dia lihat. Kalau auditory dia lebih cenderung atau peduli dengan apa yang didengar. Kalau kinestetik dia harus ngerasain, harus praktekkan. Ya, teori dengerin, baca, teori doang, praktek langsung. Nah, contoh yang seperti itu. Itu orang yang kembangkan, tapi memang yang bersangkutan memang akan lebih kena kalau disampaikan dengan dia melaksanakan. Praktek tidak harus praktek dengan diri. Libatkan dia dalam diskusi dan sebagainya. Itu juga salah satu sarana praktek. Ya, seperti itu. Oke, nah ini ciri-cirinya. Ya, sebenarnya referensinya banyak. Ya, referensinya banyak di luar sana. Bapak Ibu bisa melihat. Ya, Bapak Ibu bisa melihat. Ini teman saya kecenderungannya tipe komunikasinya yang mana nih? Visual kah, auditory kah, atau kinestetik? Bisa melihat ciri-ciri di sini. Contoh Pak, Bapak Ibu, kalau yang visual, yang kecenderungan dia yang tipe visual, lebih cenderung dia senang di tempat yang
hening, tenang. Tempat berisik, telinganya langsung nempel gini. Temannya sebelahnya lagi teleponan, teriak, dia langsung ada apa namanya gestur gak nyaman. Tapi yang bersangkutan itu tipe visual. Kemudian tulis apa namanya ada yang seperti ini nggak Bapak Ibu? Ya. Oh iya iya. Lagi ngobrol kah, nelpon kah, atau lagi diskusi, nyata itu dia tipe visual. Kayak Bu Desi dari awal itu nulis aja. Apa? Pertanyaannya, Kan biar mengingat Pak, Betul. mengingat. Pertanyaannya, Kadang-kadang visual, kadang-kadang kinestetik Pak. Ada lagi, karena gak mudah ditulis. itu ketika saya bilang kemarin kenapa di situ sampai 1 kilo. Ya. Mohon maaf dulu ya. Nggak apa-apa, biasa dibully. Oke, nah itu apa namanya salah satu contoh yang bisa kita apa namanya identifikasi lah. Ini cenderung ke tipe mana komunikasinya. Kalau yang auditory, Pak, salah satu ciri yang bisa kita lihat menggerakkan bibir ketika dia menulis atau membaca. Ada nggak yang seperti itu? Sari itu. Ada. Bibirnya tuh orang kami juga. Nah, Itu juga bisa dibilang dia tipe audio. Kenapa? Karena ketika dia menerima informasi harus ada yang kedengar sama dia. Oke, dia dengar. Jadi dia menggantikan apa yang dia lihat, apa yang dia baca, dan harus diucapin. Oke, ke Bandung berarti lewat jalan tol. Ngomong, Cocok jadi MC. ya. Nah, tapi yang sebelahnya ini berisi apa? Ya, komat kami. Kayak sholat Pak, ada yang berisik sholatnya Pak. Hah? Ada yang berisik. Ada yang bersih kan? Betul. Ada teman kan? Nah bisa jadi itu memang itu audio. Itu biasanya agak budek. Personal banget tuh. Kalau yang udah pengen cerita lah. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya yang tipe kinestetik. Nah kalau yang tipe kinestetik yang seperti apa? Yang paling gampang kemungkinan tulisannya jelek. Saya aja tulis WhatsApp jelek tulisannya. Itu Pak. Tapi yang paling gampang tadi contoh harus bersentuhan dulu sebelum dia mulai bercakap, ya cenderung sedikit ribut itu yang tipe kinestetik. Ya kita bisa apa namanya mengetahui ini cenderung tipe komunikasi pesertanya seperti apa. Dan pertanyaannya, apakah ada yang 100% kinestetik? Enggak. 100% visual? Yang ada hanya porsinya, ya persentasenya. Bisa jadi Pak Isa 80% kinestetik, ya kan? 10%-nya audio, nah 10%-nya visual. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Kita sebagai trainer ketika sudah mengetahui oh ini homogen, bukan homogen ya, heterogen, macam-macam nih. Ya, tipe visual atau tipe komunikasinya beda-beda. Maka seorang trainer, seorang leader ketika menyampaikan informasi supaya informasinya efektif, bagaimana caranya? Kita harus memfasilitasi audiens yang memang gimana nih untuk visual supaya informasi secara visual bisa nyampe. Ini caranya yang auditory supaya informasi bisa nyampe. Jangan sampai seperti proses pembelajaran proses belajar mengajar ya tahun 2003, 2002, tahun 98 ya, yang mana oke, Asri silakan tulis di papan tulis hal Ibu guru rapat dulu. Iya. Gue banget. Masa kamu nggak gimana nggak ngerti? Ada yang seperti itu? Nah, artinya apa? Itu kan hanya efektif ketika kepada peserta didik yang tipenya
bisa, tapi dengan Sambil cara ngomong. dia baca ngomong. Oh yang di estetik, gurunya gimana sih ya? Maka itu dicap bandel, ya kan? Seperti itu. Tapi saya yakin kalau guru-guru sekarang nggak seperti itu ya. Udah mulai interaktif, artinya ada yang dimunculkan, ditampilkan, ada yang disampaikan, dijelaskan, dan ada prakteknya, pembelajaran kelompok dan sebagainya, studi kasus dan sebagainya. Artinya sudah mulai komunikasinya efektif, ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah terkait komunikasi juga, ini Pak, soal lupa, ya. Sekarang kemarin nggak tahu, ya, sekarang nggak tahu sekarang lupa. Besok Istilah baru. Oke, ini sebenarnya riset aja, ya, data dari riset dan mungkin masih relevan dengan kondisi kita yang saat ini, bahwa yang namanya memori itu terbatas, mungkin yang genius pun ada lupanya, ya. Bahkan kalau kita ada beberapa materi yang ada apa dosen bapak yang open book, mengharuskan open book, ada, ya karena dia tahu lupa semua nih. Udah dikasih open book aja, nggak bisa. Ya, tetap kerja sama gitu kan, udah di open book tapi tetap kerja sama. Ya, apalagi kalau mau open book. Jadi kan apa? Lupa. Kalau misalkan daya ingat, kita ngomongin daya ingat. Kalau kita hanya mendengarkan saja itu cuma 10%. Kita cuma dengerin doang, itu atau baca, gitu kan? Itu 10-20%. Kalau kita misalkan melihat, itu memorinya teringat 30%. Kalau lihat dan mendengarkan, ya, memorinya 50%. Tapi kalau misalkan kita mengatakan dan kita melakukan, itu memorinya 90%. Contoh yang paling gampang, ketika Bapak sering melakukan, ya, sering melakukan, kemudian sering mengatakan. Contohnya ketika Bapak bangun tidur, sering dilakukan Pak? Oke. Ketika bangun tidur, apakah sambil merem bisa jalan ke kamar mandi? Bisa. Ingat kalau udah bangun tidur langsung ke kamar, karena sering. Terus sering dengerin bangun tidur terus mandi. Benar? Jadi sudah tertanam di memori kita bahwa ketika kita sering mengatakan, sering mendengar, sering melakukan, maka di bawah alam sadar kita itu secara otomatis ingat terus. Contoh yang kedua, misalkan Bapak melihat tabrakan, amit-amit, misalkan di depan kita ada laka, kita melihat doang. Memori kita ingat nggak Pak? Ingat. Hari pertama ingat, oh di KM 64 laka, mobil kijang dengan mobil Panther, misalkan. Ya detail. Minggu besoknya cerita lagi. Kayak berapa? Pokoknya di daerah Purwakarta sana lah. Ada laka tuh, buang mobil. Mobilnya bingung, apa gitu kan? Oke. Ketika sudah 1 bulan, saya pernah lihat Pak kecelakaan, cuma saya lupa lagi di daerah mana. Tapi ingat ada kecelakaan. Artinya apa? Memorinya kalau dia hanya melihat saja, itu ya 30%. Jadi lama-lama akan bias. Ya. Tapi kalau misalkan dia cuma dengar doang cerita, ya kan, tanpa dia melihat, itu malah cuma seminggu 2 minggu udah lost. Udah. Makanya Pak, perlu yang namanya reminder, perlu yang namanya pengulang. Diingatkan lagi, bahkan mungkin hal sepele kalau di dunia transportasi, safety dimulai dari saya. Yang ditempeli mobil. Ya. Bahkan sekarang lebih ekstrim lagi, pakai EID scan. Gunakan sabuk pengaman. Pakai kamera, dia voice command. Ada voice suaranya muncul. Gunakan sabuk pengaman. Ya mau nggak mau, oke, karena diingetin terus. Atau paling gampang, contoh paling sederhana Pak, sepeda motor pakai helm. Butuh berapa kali diingetin Pak supaya secara otomatis kalau kita bawa sepeda motor langsung pakai helm? Butuh berapa tahun? Harus ada razia dulu, harus ada sosialisasi dulu, ke sekolah ngingetin lagi, butuh waktu lama kan? Ya, itu. Kemudian pakai sarung
coba diskusi sebelum kita masuk ke presentasi. Ya, yang pertama tadi mengenai konsep pembelajaran kebebasannya, kemudian yang kedua mengenai komunikasi. Ya, silakan. Saya izin minum dulu. Oke, silakan Pak Ahmad. Yang di awal-awal sih sebelum tadi masuk ke TOT-nya yang penyelarasan parameter penilaian. Penyelarasan parameter penilaian. Tadi kan itu disebut juga oleh Mas. Nah, bagaimana cara menyelaraskan dari masing-masing, misalnya kayak kemarin kita melaksanakan praktek di lapangan itu kan ada 2 orang yang berbeda tipe, beda karakter, kemudian penilaiannya biar agar sama karakternya itu digimanakan treatmentnya biasanya. Oke. Ini ngomongin yang tadi integrasi ya di awal, ya, mengenai integrasi di awal. Sebenarnya itu materi nanti besok. Ya, materinya besok itu bagaimana besok dan lusa untuk kita coba mengklasifikasikan terkait proses asesmennya, ya, proses grading, asesmen dan sebagainya. Tapi saya coba sampaikan saja skill tipis-tipis. Banyak metode untuk menyelaraskan parameter penilaian. Contoh misalkan, contoh kasus kita ambil apa yang mau dinilai, Pak Sadi. Perilaku apa, tindakan apa yang mau dinilai oleh seorang asesor. Sebutan satu aja, apa dulu? Contoh. Mengemudinya. Iya, apanya? Kan mengemudi itu banyak aktivitasnya. Ya, kan? Perilakunya banyak. Megang setirnya. Oke, misalkan apa? Biasa. Biasanya alkohol. Apa namanya? Kata-katanya. Biasa martabak. Penggunaan steering atau penggunaan roda kemudi. Posisi tangan. Bahasanya penilaian apa yang akan dinilai? Penggunaan steering atau pengoperasian steering. Itu satu tuh Pak. Indikator, bukan indikator indikator penilaian satu aktivitas. Penggunaan steering. Parameternya kira-kira yang mau kita gali, atau idealnya apa saja yang bisa kita nilai dari penggunaan steering. Cara pegang, cara belok, cara berputar, kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Metode cara. Apakah klakson masih bagian di steering atau bisa kita pisahkan? Bisa pisahkan nggak? Bisa. Apa lagi Pak? Jadi cara pegangnya, kemudian cara beloknya, ya. Kemudian apa? Frekuensinya. Frekuensi kan kita harus ingat juga Pak. Ya tadi ada faktor lupa dan sebagainya, kecenderungan dia, ya. Jadi misalkan apa kebiasaan atau frekuensi pengoperasian steeringnya atau tingkat kesalahannya. 3 hal ini. Nah dari 3 hal ini kita lihat bisa buat yang namanya kriteria penilaian. Dari mulai cara belok sudah ada ketentuannya. Cara belok menggunakan metode apa? Misalkan kita angkat 2 push and pull, hand over hand. Benar nggak Pak? Bapak Ibu? Ya, push and pull, berarti push and pull, hand over hand. Begitu. Nah, kemudian parameternya 2 ini. Apakah harus salah satu atau salah 2 atau yang mana? Yang harus dinilai untuk si indikator tadi, si parameternya. Nah ini yang memang harus diselaraskan. Bagaimana cara penyelaraskannya? Ya kita harus duduk bareng, ya semua asesor atau nggak usah duduk bareng. Kita sebagai decision makernya sudah langsung batasi aja. Oke, ada 3 parameter, ya ada metodenya push and pull, hand per hand. Yang kedua cara pegangnya di angka berapa 39, 48 dan sebagainya. Yang keempatnya perilakunya, perilaku bukan minus ya, tingkat pelanggarannya. Ya. Jadi kita buat indikator parameter kriteria penilaian. Di situ disampaikan untuk mendapatkan poin 1 atau good untuk pengoperasian sendiri jika menggunakan salah satu metode ini. Jika menggunakan posisi tangan berada di
siapa lagi, ya kan? Atau misalkan dari 3 cukup 2 parameter. Ya kan kita parameternya banyak nih, bikin banyak, kriteria penilaiannya banyak nih. Untuk mendapatkan poin 1 disepakati dari 6 atau dari 3 cukup 1. Kebetulan goalsnya untuk kernet atau driver asistennya. Tapi kalau untuk driver utama harus 2 atau saklek lagi harus 3-3-nya. Itu ditentukan oleh leadernya atau penanggung jawabnya. Yang lain itu tinggal ngikutin saja. Ya, tinggal kita percayakan saja. Ya. Kalau untuk awal kita butuh brainstorming ya semua pihak supaya menentukan kriterianya. Kalau sudah ditentukan, yang lainnya tinggal ikuti. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Silakan Pak Stefani. Tapi yang pernah edukasi Pak ya, bisa Pak kita seperti misalnya sebagai driver, Bapak masuk ke kelas itu kita udah meminta ini nanti kira-kira peserta itu banyak yang sertifikat, audio atau visual. Jadi nanti hubungannya dengan cara menyampaikannya. Ada Pak, caranya. Cuma mohon izin tidak saya terapkan di awal. Ya. Jadi ini yang saya terapkan karena tahu Pak frekuensinya sehari, 2 hari, 3 hari sampai 5 hari. Setidaknya dalam 1 hari itu kita bisa gali tipe-tipe ya teman-teman seperti apa. Ya. Tapi ada nggak yang paling gampang kalau waktunya pendek hanya 1 hari? Ya. Kemudian kita ingin tahu aja, kita ingin tahu teman-teman ini tipe komunikasinya apa? Gampang. Siapkan 1 kertas, silakan isi form biodata. Itu yang paling gampang. Bapak Ibu kemarin juga sama. Sayangnya inisiatifnya tinggi. Sebelum saya mulai sudah langsung ada desas-desus. Kemarin training apa di Sumber? Saya langsung berpikir ini pasti lagi isi biodata. Saya stok juga kan nggak boleh ya. Stok kan nggak boleh ya. Ini dia di belakang. Artinya ya sudah momen pertama untuk mendapatkan bapak-bapak yang berkriterianya seperti apa enggak saya dapat Pak. Gitu. Tapi ketika misalkan anggaplah kemarin on the track. Oke Bapak Ibu di depan meja itu ada NBS, silakan scan barcode-nya untuk isi biodata. Akan kelihatan yang mulutnya Komnas kami ya kan nanti dia tipe auditori. Karena apa? Sambil ngetik. Mandiri. Itu ya. Kemudian kalau yang angka-angka aja nggak komentar, posisinya stabil, oh berarti dia cenderung visual. Tapi tengok kanan kiri. Itu tipenya Ines. Itu Pak. Cuma momennya nggak dapet. Ya, momennya nggak dapet. Tapi kalau pakai paper juga bisa. Misalkan di instansi misalkan di PKDJ masih menggunakan paper, ya kan? Masih contoh yang paling gampang ya absensi-absensinya bukan kosong, nggak usah tanda tangan, ya lembar kosong. Oke Pak, sambil kita lagi nyiapin apa, kita lihat aja masing-masing personnya. Ketika dia nulis, ya kan? Tulisannya bagus, diam, berarti cenderung visual. Tulisannya jelek, kinestetik. Dia kumakame, seperti itu. Kalau bagus tapi penampilan gimana? Kenapa? Kalau misalnya bagus tapi penampilan tinggal waktunya. Itu kan asumsi di awal, Bapak Ibu ya. Asumsi di awal kita bisa melihat sector di awal. Ketika absensi dan sebagainya. Ketika proses belajar dan sebagainya, kan kita belum tahu apakah betul asumsi menurut kita dia itu yang benar seperti itu. Tapi ketika proses ternyata Pak ini tanda kutip Badung nih, gitu kan? Berarti memang dia tipenya kinestetik. Sehingga Pak treatmentnya sedikit berbeda. Ketika treatmentnya yang bersangkutan libatkan terus yang kinestetik itu harus dilibatkan, harus dia merasa bahwa keberadaan dia ada. Seperti itu. Ya, tapi treatmentnya jangan sampai seolah-olah gara-gara gua berisik gua terus yang dituduh. Jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Jadi libatkan dalam artian kita tanyakan pendapatnya. Jangan pernah. Nah ini mungkin
langsung kan. Nah, tesnya bagaimana? Ya tadi punya pengalaman nggak Pak saat kondisi turunan? Kita apresiasi dari pemilihan kata sudah beda, walaupun ujung-ujungnya kan kita minta pendapat. Nah seperti itu, jadi harus pintar-pintar dalam penyusunan kata. Dan tadi libatkan bagaimana cara untuk mengetahui bisa di awal dengan tools yang disediakan. Seperti itu Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ikin, berarti penting ya Pak kalau kita mengetahui nama pesertanya itu Pak. Katakanlah kita baru ada pertama yang masuk, terus kita kan nggak tahu nih Pak ini siapa gitu. Berarti dengan kita mengambil nama Bapak itu, kita akan merasa bahwa oh saya dihargai gitu Pak. Betul. Gitu ya. Berarti penting untuk mengetahui nama pesertanya ya. Setuju. Jadi makanya kami siapkan BMDes karena sudah ada data matrixnya. Makanya saya disclaimer di awal. Mohon ini Pak, saya tidak menanyakan nama Bapak satu. Tujuannya untuk apa? Yang kinestetik ya merasa tetap dihargai. Dibandingkan, oke Pak, langsung kita mulai. Ini ngapain nih trainernya? Langsung materi, ya. Memang nggak mau kenal sama saya. Ada nggak ya? Bisa jadi nggak ada perasaan seperti itu. Tapi kalau dari awal kita sudah disclaimer, mohon izin ya Bapak Ibu, saya tidak bisa menanyakan ini terus Bapak Ibu satu. Kemarin saya mengucap seperti itu kan? Ya. Alhamdulillah. Ya kalau Bapak Ibu masih ingat. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Jadi memang penting sekali kita mengetahui, tapi treatmentnya bisa gitu. Silakan Pak. Biasanya kan di dalam pelatihan itu ada kriteria peserta. Nah, kebetulan peserta contohnya misalkan di kelas kepemimpinan, nah itu kan kebanyakan para pejabat semua tuh Pak. Jadi dia mempunyai pengalaman juga banyak di organisasi juga dia berpengalaman. Nah, kita selaku pengajar atau trainer itu memperlakukan beliau-beliau itu secara dewasa itu, terutama dari sisi penyampaian, kemudian pemberian materi seperti apa? Kalau misalkan kita memberikan pertanyaan atau apa kan pasti mereka selalu istilahnya menganggap pengalamannya lebih dibanding trainernya seperti itu Pak. Seperti kesannya nanti ada mengintimidasi Pak, itu gimana? Kita nggak paham seperti itu Pak. Nah, gimana seorang trainer bisa menjaga tenang dalam mengajar? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya sedikit jadi contoh. Pertama kali saya presentasi itu di hadapan yang benar-benar presentasi ya, maksudnya kalau yang sekolah dan sebagainya, ya itu mah cuma kerja kelompok, cuma ikut berdiri di depan, yang nyamain sebelah. Oke, perkenalkan nama saya Aditana, sebelah saya ini presentasi hasil kelompok akan disampaikan oleh udah hanya sebagai pembuka aja. Tapi yang benar-benar presentasi yang saya alami itu kurang lebih di saat tugas saya fokusnya dengan hasil. Semua materinya, pokoknya rumus apa termodinamika dan sebagainya hatam. Ya. Pertanyaan penguji sederhana. Apakah betul perkaliannya hasilnya seperti itu? Nah, langsung keringat jagung. Coba pakai kalkulator error. Karena apa? Terlalu confident, terlalu pede. List pertanyaan yang mungkin ditanyakan sudah saya siapkan jawabannya seperti apa. Ternyata yang ditanyakan hanya rumus dasar perkalian. Ya, hanya sepele, misalkan menghitung rumus volume. Kan udah tahu kan? Ya. Coba saya pengen tahu kalau diameternya sekian, langkahnya sekian, berapa cc? Jadi hanya merubah angka doang, langsung blank. Karena terlalu over PD, ekspektasi saya dosen nggak mungkin nanya kayak gitu. Gitu kan? Nah, balik lagi ke pertanyaan dari Pak Abu tadi. Ketika dihadapkan dengan yang pesertanya leader kita, posisinya udah jauh dan sebagainya, bagaimana supaya kita menyampaikan informasi, kita presentasi tetap confident dan sebagainya. Artinya balik lagi Pak, kita jangan beranggapan tadi over PD pas tenang, gua backgroundnya udah tahu duluan nih, ya kan? Jangan pernah beranggapan kita lebih dari mereka.
komunikasi multi arah. Dan yang berikutnya ini Pak, ini Pak, artinya kita bisa libatkan si leader, si atasan kita dalam diskusi. Jadi jangan kita ngasih mendikte, kita jangan ngedikte harus seperti ini, harus seperti ini, tapi biarkan kita coba gali informasi dari pengalaman si peserta leader ini dengan contoh kasus. Jadi diawali dengan kasus. Kalau di teorinya ada di slide berikutnya, ada yang namanya greeting opening, kemudian namanya itu saya lupa lagi apa. Attention grabber. Attention grabber. Attention grabber. Ya, menarik perhatian. Nah, menarik perhatian dengan cara apa? Dengan cara memberikan salah satunya studi kasus. Ya, jadi diawali ketika misalkan untuk pertama kali pesertanya leader semua, kita mau ngomongin masalah pekerjaan mereka yang mungkin secara existing sudah sering dilakukan. Kita bisa awali dengan menarik antusias si leader supaya fokus dengan apa yang akan kita sampaikan. Itu berupa diawali dengan studi kasus. Kita gali informasi supaya mereka terlibat, mereka dihargai bahwa ini kerjaan buat sehari ini, seperti itu. Setelah itu, oke, mereka suruh berpendapat dan sebagainya, kita baru masuk, sesuai dengan bidangnya kita, rule-nya kita apa saja, tahapan-tahapannya, tujuannya untuk apa? Merefresh dari aktivitas leader-leader kita, seperti itu Pak. Ya. Jadi treatmentnya memang sedikit berbeda. Nah, makanya apa? Ini Pak, jadi ketika kita sudah mengetahui background-nya, kita sudah mengetahui kemampuan pesertanya, tentukan apa yang dipelajari, lamanya seperti apa, susun tahapan demi tahapannya. Ya, ini mah pesertanya anak SMK kemarin baru lulus. Kita tahu Pak, anak SMK sebatas apa, ya kan? Materi yang mau kita sampaikan apa? Sehingga treatmentnya pasti beda. Kecenderungan mereka masih angguk-angguk. Kita kasih A, mereka bisa terima A. Karena apa? Pengalamannya nggak ada. Walaupun ada mungkin masih tipis lah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut masuk ke mengenai presentasi. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa presentasi itu harus ada PPT-nya, kemudian apa namanya, ya pokoknya materi suasana kelas seperti ini juga harus seperti itu. Jadi kita presentasi mulai dari relationship, memperkenalkan diri, itu juga presentasi. Kemudian saat meeting, brainstorming, itu juga presentasi. Atau saat training juga sama, atau saat bisnis memasarkan produk kita, itu juga sebuah aktivitas presentasi. Nah, kita coba dari Bapak Ibu. Kalau perbedaan antara presentasi zaman dulu dan presentasi sekarang, mungkin yang saya sampaikan sekarang PPT itu sudah nggak kekinian. Ya, ada teman-teman yang sudah menggunakan template tanpa alpha. Ada lagi yang sudah menggunakan IE, saya lupa lagi namanya, kemarin baru dapat referensi. Ya, tapi kenapa saya masih menggunakan PPT? Karena ini mandatory Pak. PPT dari awal harus seperti ini. Ya, jadi dari awal seperti itu. Mau kita mau improve juga ada pakem yang harus. Tapi kita kalau pakemnya berubah tidak bisa. Jadi itu saja. Ada lagi nggak Bapak Ibu perbedaan? Coba kita flashback. Kalau presentasi zaman dulu seperti apa? Beda kata-kata, banyak tulisan. Dari medianya, ya kan? Medianya kalau mungkin Bapak Ibu OHP ngalamin ya, OHP. Jadi pakai
untuk kemarin mungkin dua arah itu apa? Guru murid. Kalau sebelumnya lagi guru aja, ke tengah-tengah guru murid. Yang sekarang mulai arah guru nyampein, murid diskusi. Ya kan? Seperti itu kan? Memang makin kesini makin berkembang. Jadi itu perbedaan antara presentasi zaman dulu dan presentasi sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus menyesuaikan. Ya, kita harus menyesuaikan. Dulu materinya dicetak. Ya, modul tebal di kilo ujung-ujungnya. Iya. Ada pengumpulnya kayak ini. Iya. Pemberkasan masih menggunakan nggak pemberkasan? Digital Sudah digital. Upload. Kalau di ke eksaran, ke HR dia ada ketentuan untuk database itu per 5 tahun harus diisi. Gitu. Dari awal malah 10 tahun. 10 tahun berubah jadi 5 tahun. Jadi saya pernah kunjungan ke salah satu perusahaan outsourcing security, ya kan? Itu di kantornya itu lemarinya numpuk berkas biodata, lamaran dan sebagainya. Ya memang harus ada hardware-nya harus ada. Ya. Tapi sekarang udah mulai pakai cloud dan sebagainya. Kebetulan bisnis sebelah cloud. Jadi promosi saya. Ini di sebelah kalau siang hari berisik ya. Itu server. Oh, kirain mainin Bitcoin Pak. Itu kayaknya boleh Pak. Itu data server di belakang. Oke. Nah, kemudian kita lihat. Ini beberapa alasan tujuan kita presentasi apa sih? Menginformasikan, menjelaskan, meyakini, membujuk, mendapat persetujuan. Ini alasan kita melakukan presentasi. Nah, biasanya kalau kita sampaikan kepada pengemudi ataupun kepada pengurus operasional dan sebagainya, untuk materi briefing sebenarnya kita cukup sampai menginformasikan, ya, supaya apa? Ingat, goalsnya nggak usah tinggi-tinggi. Kalau untuk pengemudi, goal apa? Leader lah ibaratnya. Leader pengemudi, goalsnya nggak usah tinggi-tinggi. Cukup sampai dia bisa menginformasikan. Kadang informasi kamu masih ada pertentangan pada itu. Ya. Ketika kita menyampaikan informasinya di luar kebiasaan mengenai uang jalan. Ya. Makanya Pak, uang jalan besok. Nah, kira-kira tuh gimana tuh pergolakannya? Ya kan, demo dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada nggak yang kita ada penyampaian kebijakan, tapi nggak ada demo, ada treatmentnya yang berbeda, harus lebih persuasif. Ya, kita coba komunikasinya secara individu langsung disampaikan benefitnya dulu, baru nanti ke aturannya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita mau advance, ya lebih lagi, ini target kita sebenarnya. Ya, target kita apa? Bisa sampai action. Yang tadinya nggak ngelakuin jadi ngelakuin. Ya, yang tadinya pendapatnya salah, sekarang bisa ikutin pendapatnya kita. Ya, itu memang target idealnya seorang trainer. Tapi misalkan ada seorang trainer kita yang hanya sampai menjelaskan, kita patut apresiasi. Ya, Pak, paham Pak? Paham. Sudah, berarti isinya berhasil. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan presentasi yang berhasil. Jadi nggak usah ekspektasinya tinggi. Kok presentasi Bapak gagal nih? Ya. Sebenarnya ketika Bapak nyampein informasi itu suatu keberhasilan. Cuma keberhasilannya level 1. Ya kan? Kalau misalkan mereka sampai paham bahwa yang pertama berarti level 2. Ya. Mereka sampai merubah perilakunya berarti wah udah top level lah. Ya, ini dikatakan
kategorikan ketika presentasi itu dianggap berhasil. Ya. Oke. Kemudian ketika kita sudah tahu kapan kita presentasi, kemudian target kita sejauh apa, ya, goalsnya kita sejauh apa. Yang berikutnya orangnya. Ya. Ada yang namanya penguasaan diri. Ya, seperti apa penguasaan diri? Ada yang namanya PSKGP. PSKGP. Ya. Jadi PSKGP ini salah satu cara ketika seorang trainer yang berdiri di depan dan sebagainya, ketika dia menyampaikan informasi, ini bisa dibilang guidance-nya lah. Ya. Ada yang namanya PSKGP. P yang pertama itu posisinya, kemudian S suara, K kontak mata, kemudian G gerak tangan, P yang terakhir penampilan. Jadi 5 poin ini yang memang harus disiapkan oleh seorang trainer ketika dia mau melakukan yang namanya presentasi. P yang pertama posisinya harus seperti apa? Berdiri di satu titik, ya harus move, ya harus bergerak dan sebagainya. S suaranya seperti apa? Kalau tanpa ini, dengan ini, ya harus menyesuaikan dengan kondisinya. Suara itu ada namanya pitch, apalagi pitch, tone, ya. Kemudian intonasi, P-nya pitch, S-nya speed. Jangan ngomongnya pelan-pelan, jangan terlalu cepat juga dan sebagainya. Dan itu dari sisi suara. Kontak mata seperti apa Bapak Ibu? Semua harus ditatap, ya kan? Tapi jangan kuat-kuatan ilmu. Lihatin aja terus ya kan? Bahaya. Kemudian gerak tangan juga menentukan. Artinya untuk penekanan dan sebagainya silakan gunakan yang namanya gestur atau gerakan. Kemudian P penampilan juga berpengaruh terhadap yang namanya proses dari presentasi itu sendiri. Ya. Oke, kita coba bahas yang pertama, yang posisi open stage, forward lead, kemudian move. Jadi seorang presenter, seorang trainer ketika mau presentasi pastikan posisinya dia dalam sikap terbuka. Sikap terbuka yang seperti apa? Hal sepele. Udah nutup diri, ya. Nutup diri, ya. Itu jadi artinya apa? Ketika dia nutup diri, yang lain juga audiensnya takut kelihatannya, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya forward lead, artinya berdiri condong ke depan. Condong ke depan gimana? Jadi usahakan Bapak Ibu ketika posisinya kan presentasi nggak harus berdiri. Ketika lagi brainstorming, lagi meeting dan sebagainya, posisi duduk. Oke Pak, jadi hasil sales bulan kemarin itu kita ada penurunan penjualan. Merasa dianggap nggak? Ya. Condong ke depan. Oke Pak. Jadi kemarin penjualan kita ada peningkatan. Bla 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 bla. Lebih efektif yang mana? Yang kedua. Artinya usahakan berdiri atau badan condong ke depan. Kemudian apa? Kalau memang mengharuskan kita berdiri ya harus move on, jangan hanya di satu titik. Ya. Seperti itu. Itu yang P yang pertama. Kemudian S suara. Nah, suara ini tadi ada pitch-nya, tone, intonasi, pitch dan speed. Kalau tones yang seperti apa tones? Tones itu volume suara. Ya. Suaranya paling rendah segimana, paling tinggi segimana. Nah, kita gunakan ya medium lah. Ya, yang rata-rata. Kemudian intonasi A U A ya. Jadi intonasi A U O nya
teorinya ya harus jelas, verbalnya harus jelas. Kemudian pitch jeda, ya, harus ada titik koma, ya, harus ada titik koma. Kalau speed, nah jangan nyerocos, jangan terlalu lambat, gitu, ya, seperti itu. Nah kemudian kontak mata. Kalau kontak mata seperti apa? Jadi fokus, tapi secara teori kesampingan teori, ya, kesampingan teori harus 5 sampai 10 detik. Kelamaan. Tapi yang mesti ini Bapak Ibu, ya, see to clip. Ketika saya lihat Pak Abu lihat, saya langsung lempar. Pak Bu Herni lihat, saya lempar lagi. Pokoknya yang penting semua merasa dilihatin. Pokoknya sudah ada mata-mata sudah lewat. Lempar aja. Takut terjebak situ. Kalau sudah terlihat semua nanti ada Jadi artinya misalkan ini dan tidak harus berurutan, misalkan berpakat di sini enggak. Yang penting semua terlihat. Ada misalkan kita lihat, ternyata Pak Ilham lagi sibuk nih, ya sudah lewat saja. Bisa jadi apa? Dia tipenya Kinesis. Auditory. Ya, kita sampingan aja. Ya, artinya apa? Ya biarkan. Ya, seperti itu. Jangan sampai Pak bisa lihat saya dulu bentar Pak. boleh Pak ya? Atas saya. Biarkan saja seperti itu. Oke, itu dari kontak mata. Kemudian kalau dari gerak tangan seperti apa? Nah ini tujuan dari gerak tangan ini sebagai penjelas kata, ya, artinya untuk mempertegas bahwa itu loh yang dimaksud. Kemudian hindari gerakan yang berulang. Iya. Gitu. Oke, kemudian gunakan secara antusias, artinya nggak usah lebay menggerakkan tangannya. Oke Pak, kita berangkat dulu, ya. Terus ke sana. Itu berlebihan. Betul Pak. Gunakan secara antusias, tapi antusiasnya lebay gitu kan. Jadi secukupnya saja. Dan pastikan Pak, usahakan jangan menggunakan telunjuk. Ya, kalau kemarin kick musik boleh, karena kan bukan ke orang, ya kan, ke objek apa yang kita lihat. Tetapi ketika misalkan, oke, ada yang bertanya, beda, ya kan, jangan telunjuk. Pakai jempol. Nah, jempol gimana? Mas Nofis kayaknya Ada yang bertanya. Apa-apa, kan makanya di sini kan jangan menunjuk. Kalau menunjuk kan tunjuk. Nah, ya. Kalau ini Menjempol. Ya, coba lihat. Jadi ini terkait gerakan tangan. P yang terakhir apa Pak? Di sini kita tidak menyampaikan bahwa dress formal itu yang kayak gimana? Apakah yang formal, pakai jas dan sebagainya? Enggak. Formal sesuai dengan kondisinya. Ya. Jadi contoh, apakah saat ditambang, mohon izin Bapak Ibu, saat ditambang, ya presentasi ditambang dengan peserta, trainernya, mekaniknya, operator dan sebagainya. Apakah saya pakai celana bahan? Enggak sih, pas. Enggak formal untuk di lokasi tersebut. Ya, pas. Ketika saya masuk ke ruang tambang, tapi di HO-nya, apakah saya pakai jeans? Enggak. Ya kan, gunakan bahan yang memang sesuai dengan tempat. Nah, silakan gunakan dress formally sesuai dengan kesehariannya. Saya ngasih briefing, ya, training shot dengan peserta yang driver yang pakai kaos polo, saya pakai kaos polo. Nongkrongnya di mana? Warung kopi sekalian. Artinya menggunakan pakaian yang formal sesuai dengan kondisi pesertanya, audiensnya. Kemudian look interest. Nah ini kadang salah satu kunci ya. Ketika ada corporate, semua seragamnya sama. Ketika jadi presentasi
setter, jadilah yang berbeda. Apa yang berbeda? Paling gampang, nggak usah warna Pak. Yang gantungan ID card dan sebagainya. Dari kantor dapatnya yang pakai tali, yang kalung, apa ya? Ada saku. Oke. Salah satu trik ketika di forum kebanyakan pakai apa? Bapak gunakannya berbeda. Bapak tahu Yusuf Kala? Iya. Oke. Kalau lagi ini tangannya digulung. Ketika momen apapun pasti ada yang sedikit, yang namanya speaker itu pasti tampilannya harus berbeda dengan audiens. Supaya apa? Dia jadi magnet, ya, jadi pusat perhatian. Ya. Kemudian maintain envelope eksterior, artinya jaga tampilan luarnya tetap tenang walaupun di dalamnya stay cool ya, stay cool. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penguasaan diri. Jadi penguasaan diri bisa dimainkan atau dimulai dari yang pertama posisinya, suaranya, kemudian melakukan yang namanya kontak mata, kemudian PSK, G-nya gerak tangan silakan dilakukan secara antusias, tidak usah lebay. Kemudian P yang terakhir dari sisi penampilan. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kita break dulu. Ya, karena waktunya juga sudah lewat dari jam 10.10. Jadi kita break dulu kurang lebih 15 menit ke depan. Nanti kita mulai lagi untuk sesi. Ya, kami bisa. Wisuda dalam